Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Andika Tito Darmawan, Siti Mutmainnah, Kofifa Indria Pamudi, dan Yuyun Fauzia akan mempresentasikan tentang akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi. Yang pertama, kita akan membahas produk hilang dalam proses produksi. Yang dimaksud dengan produk hilang di sini adalah selama proses produksi berlangsung, ada kemungkinan terjadi produk hilang, yaitu apabila jumlah unit yang dimasukkan dalam proses tidak sesuai dengan yang dihasilkan. Misalnya, masuk proses 1000 unit, yang jadi 900 unit, dan yang masih dalam proses 50 unit. Maka, ada yang hilang yaitu 50 unit. Produk yang hilang dalam proses di dalam laporan harga pokok produksi harus disertakan sebagai pertanggungjawaban kapan hilangnya. Untuk mempermudah penyusunan laporan harga pokok produksi, ada dua asumsi yang dipakai. Yang pertama yaitu produk hilang pada awal proses, maka akan masuk dalam penyusunan laporan harga pokok produksi di mana unit produk yang hilang tidak dibebani harga pokok karena belum menikmati biaya produksi, tidak diperhitungkan dalam perhitungan unit ekuivalen, dan yang terakhir, untuk yang hilang di departemen berikutnya, maka harus ada penyesuaian biaya per unit pada departemen berikutnya lagi. Yang kedua yaitu produksi hilang pada akhir proses, di mana hal ini dianggap sudah menikmati biaya produksi, diperhitungkan juga sebagai bagian dari unit ekuivalen. Unit yang hilang akan menjadi beban produk jadi, dan yang terakhir tidak diperlukannya adjustment. Kemudian, akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi itu meliputi yang pertama, akuntansi untuk bahan baku sisa atau scrap adalah segala macam bentuk sisa material yang dihasilkan dari proses produksi. Bahan baku sisa terdiri dari yang pertama, serbuk atau sisa yang tertinggal setelah bahan baku diproses. Yang kedua yaitu bahan baku cacat tidak dapat digunakan maupun diretur ke pemasok. Dan yang ketiga adalah bagian rusak akibat kecerobohan karyawan ataupun kegagalan mesin. Jumlah yang diperoleh dari penjualan bahan baku sisa yang tidak signifikan dapat dipertanggungjawabkan dengan beberapa cara sebagai berikut. Yang pertama, jumlah yang diakumulasikan di penjualan bahan baku sisa ditutup ke ikhtisar laba rugi dan ditampilkan di laporan laba rugi sebagai penjualan bahan baku sisa atau pendapatan lain-lain. Jurnalnya itu kas atau piutang dan penjualan bahan baku sisa atau perbaikan. Yang kedua, yaitu jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke harga pokok penjualan, sehingga mengurangi total biaya yang dibebankan ke pendapatan penjualan untuk periode itu, sehingga meningkatkan laba periode itu. Jurnalnya, kas atau piutang, dan juga harga pokok penjualan. Yang ketiga yaitu jumlah yang diakumulasikan dapat dikreditkan ke pengendali overhead pabrik sehingga mengurangi biaya overhead pabrik untuk periode itu. Jurnalnya yaitu kas atau piutang dan juga pengendalian overhead pabrik. Yang keempat atau yang terakhir, jika bahan baku sisa dapat ditelusuri langsung ke pesanan individual, jumlah realisasi penjualan bahan baku sisa dapat diperlakukan sebagai pengurang biaya bahan baku yang dibebankan ke pesanan itu sendiri. Jurnalnya, kas atau piutang, dan juga barang dalam proses. Sebaliknya, jika nilai bahan baku sisa teridentifikasi signifikan, maka jurnalnya yaitu persediaan bahan baku sisa dan juga barang dalam proses. Jadi, bahan baku sisa dicatat sebagai persediaan sampai menunggu dijual. Jika bahan baku sisa merupakan hasil bahan baku cacat atau bahan yang rusak, maka harus dianggap biaya kegagalan internal yang seharusnya dapat dikurangi atau dihilangkan. Sebaiknya dilaporkan secara periodik ke manajemen agar dapat diambil tindakan yang diperlukan untuk perbaikan mutu. Dan jika bahan baku bermutu rendah dideteksi sebelum dikeluarkan ke produksi, sebaiknya dikembalikan ke pemasok.
Poin selanjutnya yaitu mengenai akuntansi untuk biaya barang cacat atau spoiled goods adalah unit selesai atau separuh selesai namun cacat dalam hal tertentu. Barang cacat tidak dapat diperbaiki baik dari segi teknis maupun ekonomis. Adapun penyebab adanya barang cacat adalah sebagai berikut. Yang pertama, barang cacat yang disebabkan oleh pelanggan. Misalnya, pelanggan mengubah spesifikasi setelah produksi dimulai atau keharusan memproduksi dalam toleransi sangat ketat, di mana biaya untuk ini tidak boleh dianggap sebagai biaya mutu, melainkan pelanggan harus membayarnya. Kemudian, biaya yang tidak dapat tertutup dari penjualan barang cacat sebaiknya dibebankan ke biaya pesanan. Jadi, nilai sisa barang cacat dikeluarkan dari biaya pesanan. Tapi, sisa biaya yang tidak tertutup oleh nilai sisa tersebut tetap tinggal sebagai biaya pesanan. Adapun contohnya sebagai berikut. Asumsikan Napoli memproduksi 1000 kursi plastik dengan desain khusus untuk restoran Korea Food berdasarkan pesanan nomor 875. Setelah 100 kursi diproduksi, pelanggan mengubah spesifikasi desain sehingga 100 kursi tidak dapat digunakan pelanggan dan tidak dapat diperbaiki lagi. Tapi, Napoli dapat menjual 100 kursi tersebut sebagai barang bekas dengan harga sebesar $10 per unit atau totalnya menjadi $1000. Tambahan 100 kursi diproduksi untuk memenuhi pesanan sehingga totalnya menjadi 1100 kursi yang harus diproduksi. Adapun total biaya yang dibebankan ke pesanan nomor 875 adalah bahan baku sebesar 22.000, tenaga kerja sebesar 5.500, overhead pabrik sebesar 11.000, total biaya pesanan sebesar 38.500. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Persediaan barang cacat sebesar 1.000 masuk ke debit. Harga pokok penjualan sebesar 37.500 masuk ke debit. Kemudian barang dalam proses 38.500 masuk ke kredit. Napoli biasanya menjual hasil produksinya dengan harga 150% dari biaya. Jadi, restoran Sabai ditagih sebesar 52.250 didapat dari 37.500 dikali 150%. Jurnalnya menjadi piutang atau kas masuk ke kredit sebesar 56.250. Kemudian penjualan masuk ke debit sebesar 56.250. Kemudian saat barang cacat ini dijual, jurnalnya menjadi piutang atau kas sebesar 1.000 masuk ke debit. Kemudian persediaan barang cacat sebesar 1.000 masuk ke kredit. Penyebab yang kedua yaitu barang cacat yang disebabkan oleh kegagalan internal. Karena barang cacat disebabkan oleh kegagalan internal, maka pendapatan penjualan dan laba lebih kecil dibanding barang cacat karena permintaan pelanggan. Misal karena kecerobohan karyawan atau usangnya mesin yang digunakan. Contohnya, kita mengambil contoh di atas tadi. Asumsikan bahwa 100 unit kursi yang cacat tadi adalah kesalahan cetak plastik. Biaya produksi tiap kursi sebesar $35. Didapatkan dari 38.500 total biaya pesanan dibagi dengan 1.100 total unit kursi. Maka total biaya barang cacat adalah 3.500. Karena kursi rusak dapat dijual seharga 1.000, biaya yang tidak tertutup dari penjualan barang cacat sebesar 2.500. Biaya kursi bagus yang dikirim ke Sabai adalah totalnya sebesar 35.000 dan harga jualnya sebesar 52.500. Kemudian jurnalnya seperti berikut ini.
Persediaan barang cacat sebesar 1.000 masuk ke debit. Pengendalian overhead pabrik masuk ke debit sebesar 2.500. Harga pokok penjualan sebesar 35.000 masuk ke debit. Kemudian barang dalam proses sebesar 38.500 masuk kredit. Piutang atau kas sebesar 52.500 masuk ke debit. Penjualan sebesar 52.500 masuk ke kredit. Perkenalkan, nama saya Andika Tito Darmawan. Di sini akan menjelaskan tentang akuntansi untuk biaya pengerjaan kembali. Pengerjaan kembali dibebankan ke pesanan dan pelanggan harus membayarnya. Contoh, PT Berkah Jaya memproduksi 200 trailer dengan desain khusus berdasarkan pesanan 705 untuk memenuhi permintaan desain PT Sinar Abadi. Biaya yang dibebankan ke pesanan 705 adalah beban bahan baku senilai 100 juta. Tenaga kerja 10.000 per jam dikali 2.000 jam sama dengan 20 juta. Overhead dibebankan 40.000 per jam dikali 22.000 jam sama dengan 80 juta. Total biaya yang dibebankan ke pesanan 705 sama dengan 200 juta. Dalam hal ini ada dua penyebab dilakukannya pengerjaan kembali, yaitu penyebab pengerjaan kembali karena pelanggan. Maka hitung sebelum trailer dikirimkan, satu pelanggan memutuskan trailer itu butuh suspensi yang lebih berat daripada yang telah dispesifikasikan dalam pesanannya. Karena beberapa penyewa diperkirakan akan menggunakan trailer untuk menarik beban berat di sepanjang daratan kasar. Untuk menghitung biaya pengerjaan kembali di PPT sudah diterangkan, silahkan membaca. Yang kedua, penyebab pengerjaan kembali karena kegagalan intern. Maka pengerjaan kembali sebaiknya dibebankan ke pengendalian overhead pabrik dan diperkan secara periodik kepada manajemen. Barang cacat sebaiknya dibetulkan jika biaya pengerjaan kembali lebih kecil dari peningkatan dalam nilai realisasi bersih yang akan dihasilkan. Jika tidak, sebaiknya jika dijual saja. Tapi bagi perusahaan yang menjaga mutu produknya, memutuskan diperbaiki kembali. Seperti contoh PT Berkah Jaya, asumsikan pengerjaan kembali karena kesalahan karyawan dalam merakit per trailer. Jurnal untuk mencatat pekerjaan kembali yaitu pengendalian overhead pabrik senilai 13 juta, bahan baku 8 juta, beban gaji 1 juta, overhead pabrik dibebankan 4 juta. Karena biaya pengerjaan kembali dibebankan ke 200 juta dan nilai jam adalah sebesar 300 juta. Saat pesanan dikirim ke pelanggan dibuat jurnal harga pokok penjualan 200 juta, barang dan proses 300 juta, piutang 300 juta, penjualan 300 juta. Sampai batas tertentu di mana pengerjaan kembali dapat dihilangkan, tarif overhead yang ditentukan memasukkan biaya pengerjaan kembali. Beban bahan baku sisa adalah segala macam bentuk sisa material yang dihasilkan dalam proses pembuatan sesuatu produk. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Di sini saya akan menjelaskan akuntansi untuk produk rusak. Akuntansi produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi kualitas baik secara fisik maupun secara ekonomi. Formula perhitungan produk yang rusak dalam unit-unit ekuivalen yaitu unit ekuivalen produksi jadi, produksi rusak, produksi dalam proses akhir. Produk rusak adalah produk yang tidak memenuhi standar kualitas yang mana baik internal misalnya karena minimnya pengawasan, keusangan mesin yang digunakan, kesulitan dalam pengerjaan pesanannya, kecerobohan ketenaga kerjaan, ataupun hal-hal lainnya. Apabila produk rusak tidak laku dijual, maka pembebanan biaya yang ditimbul atas produk rusak tersebut tergantung dari penyebabnya seperti A. Produk rusak karena rumitnya pengerjaan pemesanan. B. Produk rusak yang bersifat normal. Dua poin ini akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian untuk contoh soalnya yaitu ada dari PT Nusantara Paper sebagai perusahaan dalam bidang pembuatan kelosan benang untuk industri tekstil. Produk ini mengandalkan bahan dari kertas karton dengan proses produksi yang baru dilakukan apabila ada pesanan. Berikut merupakan salah satu pesanan bulan Mei 2010. Pesanan nomor 1152 dari PT Jayatex dengan tipe 4,20 x 59 x 172 sebanyak 50.000 unit. Biaya yang dikeluarkan untuk memproses biaya-biaya tersebut antara lain adalah biaya bahan sebesar 5.871.600, biaya tenaga kerja langsung sebesar 472.975 dan biaya overhead pabrik sebesar 2.109.800 dengan harga jual per unit sebesar 355. Dari sejumlah pesanan tersebut, sebanyak 625 unit adalah produk rusak. Oleh karena itu, perusahaan menambah jumlah produksi menjadi 50.625 unit atau sebesar 101,25% dari jumlah pesanan sebelumnya. Untuk yang pertama, produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan. Berikut ayat jurnal yang dibuat atas produk rusak karena rumitnya pengerjaan pesanan ini. Untuk biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan persediaan produk jadi, itu ada di kolom debit. Kemudian yang ada di kolom kredit, itu ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, BOP dibebankan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Untuk perhitungan biaya produknya, produk baik 50.000 unit dikali 167, hasilnya 8.350.000 atau sesuai standar kualitas. Kemudian produk rusak ada 625 unit dikali 167 ketemu hasil 104.375. Untuk total biaya produk 50.000 unit dikali 169 hasilnya 8.454.375. Kemudian yang kedua, untuk produk rusak yang bersifat normal. Untuk ayat jurnal yang dibuat atas produk jurnal yang bersifat normal, yaitu ada biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, persediaan produk jadi, dan biaya overhead pabrik aktual, itu ada di kolom debit. Kemudian untuk yang di kolom kredit, itu ada persediaan bahan, biaya upah dan gaji, BOP dibebankan, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kesimpulan,
Akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi bertujuan untuk mengetahui apakah bahan baku yang digunakan sisa atau bahkan barang yang dihasilkan cacat yang harus melakukan pengerjaan kembali yang akan mengakibatkan perusahaan mengeluarkan biaya tambahan untuk proses-proses tersebut atau rugi. Oleh karena itu, terdapat jenis kerugian dalam akuntansi untuk kehilangan dalam proses produksi, yaitu bahan baku sisa, barang cacat, dan pengerjaan kembali. Dari ketiga jenis kerugian tersebut terdapat penyebab terjadinya hal tersebut, yaitu karena pelanggan, misalnya perubahan permintaan dari konsumen, dan karena kegagalan internal, misalnya kecerobohan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan. Demikian penjelasan dari presentasi dari kelompok kami. Mungkin ada yang belum paham, bisa ditanyakan nanti. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.